Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da. Hadirin yang dimuliakan Allah, kembali lagi kita merenung sejenak sebagai seorang hamba yang Allah berikan segala kenikmatan, terhitung ataupun tidak terhitung, terasa ataupun tidak terasa, terbayangkan ataupun tidak terbayangkan. Satu posisi kita sebagai seorang hamba, setiap hari yang harus kita lakukan adalah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan segala limpahan rahmat, dengan segala karunia-Nya yang Dia berikan untuk kita. Maka kesyukuran ini haruslah sungguh-sungguh bersyukur adalah bentuk kehambaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman di dalam Al-Quran, la in syakartum la azinannakum wa la in kafartum in azabi lasyadid. Begitu hebatnya bersyukur, maka dinukilkan di dalam Al-Quran agar manusia tahu di mana tempatnya, agar manusia tahu posisi kehambaannya untuk menempatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. La in syakartum la azidannakum. Jika engkau bersyukur kepadaku, kata Allah, akan kutambah nikmat, segala nikmat yang tidak pernah dirasakan oleh kita, atau bahkan nikmat yang telah kita rasakan, atau nikmat-nikmat yang telah kita terima, bahkan nikmat yang belum pernah kita diterima, akan Allah berikan sama kita. Seorang manusia mampu menjadikan kehambaan dirinya untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan konsep bersyukur ini bukanlah sekedar hanya di mulut saja, tapi mampu terrefleksikan dalam kehidupan sehari-hari. Perhatikanlah baik-baik bahwa kesyukuran ini mampu terrealisasikan dalam kehidupan kita. Orang-orang yang bersyukur adalah orang-orang yang mampu menaikkan kadar kualitas ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, keyakinannya atas hidupnya, atas rezekinya, atas hajatnya, atas kematiannya. Orang-orang yang bersyukur akan merefleksikan kesyukurannya melalui kualitas ibadah yang semakin meningkat. Dipastikan orang yang bersyukur, kualitas sholatnya akan bertambah. Kalau awalnya sholatnya agak sedikit molor, waktu dari yang telah ditetapkan, maka dipastikan kalau dia sering bersyukur, maka refleksi dalam kehidupannya, sholatnya akan sesuai dengan waktunya. Fi awali waktiha, di awal waktu, di mana azan dikumandangkan. Dan kesyukuran itu akan merefleksikan orang-orang dengan harta yang melimpah, rezeki yang banyak, akan menyatakan pada dirinya bahwasannya hada min fadli Rabbi. Semua ini milik Tuhan. Semua ini milik dari Tuhanku, dari Rabbku. Maka dia tidak akan pernah kikir, dia tidak akan pernah pelit untuk berinfak dan bersedekah. Kalau dulu ada orang
yang meminta dia baru memberikan. Refleksi bersyukurnya menciptakan dia mencari orang untuk dia berikan infak dan sedekah. Dia mengantarkan, dia memberikan hak dari hartanya untuk orang lain. Bersyukur akan menampakkan refleksi ibadah semakin naik. Setelah hartanya dia ikhlaskan, maka dia tahu untuk menempatkan waktu luangnya. Orang-orang yang bersyukur akan menempatkan waktu luangnya hanya untuk mendapatkan keridhaan Allah. Dipastikan orang-orang yang biasa dan terus bersyukur tidak akan terlena dengan waktu kosong, tidak akan terlena dengan waktu yang sia-sia, karena dia tahu setiap kesyukuran akan menghasilkan sebuah balasan dari Rabbul Jalal, balasan yang begitu indah, balasan nikmat yang akan berlimpah-limpah, baik dirasakan di dunia maupun di akhirat. Karena dia tahu wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau dia ingkar atas semua nikmat yang Allah berikan, kalau dia tidak bersyukur dengan harta yang dia berikan, kalau tidak dia menikmati waktu luang itu kepada kedekatan kepada Allah, inna adzabi lasyadid. Sungguh azab Allah sangat pedih. Orang-orang bersyukur sangat takut sekali, sangat takut sekali akan azab Allah, akan takut sekali dengan azab Allah. Maka rasa ketakutan atas azab Allah ini menciptakan ketakwaan yang luar biasa, keimanan yang luar biasa. Maka pantas saja syukur ini bagian dari literatur keimanan seseorang, barometer ketakwaan seseorang. Orang akan diukur takwanya dia jika dia mampu bersyukur kepada Rabbnya. Hadirin yang dimuliakan Allah, kesyukuran itu sepertinya sebuah hal ringan untuk diucapkan, tapi sangat sulit untuk dilakukan. Perlu kebiasaan, perlu ajaran, perlu retorika agar kita bisa menjalankan kesyukuran dengan maksimal. Antara limpahan nikmat yang akan Allah tambah dengan azab jika tidak bersyukur menjadi barometer kita. Mana yang harus kita pilih? Membiasakan diri kita dalam kesyukuran kepada Allah, atau membiarkan diri kita adzabil syadid, diazab oleh Allah karena tidak pernah bersyukur dengan nikmat-nikmat yang telah Allah berikan. Allah berikan nikmat umur, maka tidak ada sedikit umur pun yang kita sia-siakan kecuali untuk mendapatkan keridhaan Allah. Allah berikan nikmat keluarga, maka jaga keluarga itu untuk mendapatkan keridhaan Allah. Allah berikan nikmat masyarakat, Allah berikan nikmat keluarga besar, Allah berikan nikmat organisasi, Allah berikan nikmat begitu melimpah ruah. Akankah kenikmatan itu mampu mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Jika nikmat itu mampu mendekatkan diri kita kepada Allah, maka inilah nikmat yang sempurna dari Allah, yang mampu kita rasakan dan mampu kita syukuri. Hadirin yang dimuliakan Allah, pesan terakhir saya dan kita semua,
berhati-hatilah. Jebakan kenikmatan ini banyak sudah orang-orang terdahulu kufur atasnya. Banyak sudah orang-orang sukses, banyak sudah orang-orang besar tersungkur, terbujur kaku, masuk dalam lubang kesesatan dengan kufur nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ingat baik-baik, kita camkan dengan hati kita. Adakah kita menjadi orang yang bersyukur kepada Allah, atau orang yang kufur nikmat dari Allah? Allah berfirman dalam Al-Quran, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Maka tidak kuciptakan jin dan manusia kecuali beribadah kepada Allah. Artinya semua komponen kehidupan kita, sehat kita, waktu kita, umur kita, harta kita, keluarga kita, semuanya kita curahkan untuk mendapatkan kecintaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita diberikan kekuatan, diberikan hidayah dan taufik untuk mendekatkan diri semakin dekat dan semakin mencintai Allah Jalla Jalla. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.